only gonna show you one. It's just a piece of junk. Here, I already beat it once. Halo movie lover, kembali lagi di channel Mr. Sample. Tentunya video kali ini masih seputar perfilman sob, namun berbeda dari sebelumnya, yang dimana MX kebanyakan menyuguhkan film yang penuh dengan adegan sadis. Kali ini MX akan mereview sebuah film yang udah agak lama dan terkesan santai sob. Inisial D dirilis tahun 2005 dan dimainkan oleh kakak seperguruan MX, yaitu Jay Chou. So daripada penasaran, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Jangan lupa juga untuk request and find your movie on this channel. Dan santailah cok. Adegan dibuka di mana Ryosuke yang diperankan oleh Edison Chen dan Nakasato yang diperankan oleh Sun Yu sedang berbincang. Mereka berada di jalan Gunung Akina dan mereka membicarakan tentang balap mobil. Scene kemudian beralih di mana melintas sebuah mobil pengantar tahu. Mobil tersebut adalah mobil AE86. Menariknya, sekalipun AE86 tersebut melaju dengan sangat cepat, tak satu pun tahu yang berada di dalam mobil tersebut rusak. Dan pemuda yang berada di balik kemudi AE86 tersebut adalah Takumi yang diperankan oleh Jay Chou. Takumi kemudian sampai di rumah mendapati ayahnya yang bernama Bunta diperankan oleh Anthony Wong Chow sedang tertidur karena mabuk. Takumi hanya tinggal berdua bersama ayahnya dan keseharian Takumi adalah membantu ayahnya mengantar tahu. Bunta atau ayah Takumi juga merupakan seorang pembalap handal sob. Namun semenjak menikah, Bunta berhenti menjadi seorang pembalap dan berjualan tahu. Setelah kepergian ibu Takumi, Bunta merawat Takumi seorang diri semenjak kecil. Di sekolah, Takumi mempunyai seorang teman dekat yang bernama Itsuki yang sok alias tengil. Takumi juga bekerja paruh waktu di SPBU milik ayah Itsuki. Itsuki dan Takumi sama-sama merupakan anak tunggal, namun jelas kehidupan keduanya sangat berbeda. Takumi harus berjuang keras untuk hidupnya, sedangkan Itsuki merupakan anak yang manja. Di sekolah mereka juga ada seorang gadis yang bernama Natsuki sob. Takumi menyukai Natsuki dan hal ini terlihat karena Takumi berkelahi dengan salah satu murid karena mengganggu Natsuki. Scene kemudian beralih di mana Natsuki sedang bersama seseorang, sebut saja Mr. X. Di situ terlihat bahwa Natsuki menerima uang dari Mr. X. Diceritakan semenjak ayah Natsuki meninggal, Mr. X ini membantu kehidupan Natsuki dan ibunya. Scene kemudian beralih lagi ke SPBU tempat Takumi bekerja. Terlihat Nakasato yang berada di awal film mendatangi SPBU tersebut. Nakasato adalah seorang pembalap dari tim Nike Kids. Dan tujuan Nakasato ke tempat itu adalah untuk menantang dewa balap dari Gunung Akina. Nakasato mendapat info bahwa pemilik SPBU adalah seorang dewa balap. Namun dengan pedenya, Itsuki mengatakan bahwa dirinya lah dewa balap dari Gunung Akina. Nakasato tak percaya begitu saja sob, hingga akhirnya sebelum pergi Nakasato berpesan bahwa dirinya akan menunggu dewa balap di malam harinya. Di saat malam tiba, Itsuki mengajak Takumi dan dengan pedenya Itsuki pun mengatakan dia yang akan adu balap dengan Nakasato. Saat balapan dimulai, Itsuki begitu terlihat amatir karena dia mencuri start. Balapan pun terjadi, namun karena keamatiran Itsuki, akhirnya dirinya harus mengalami kecelakaan. Beruntungnya itu hanya kecelakaan ringan, bahkan Takumi mengalami muntah-muntah saat keluar dari mobil Itsuki. Di sisi lain, Nakasato menyatakan ingin balapan dengan Ryosuke, namun Ryosuke mengatakan bahwa cara mengemudi Nakasato belum sempurna dan Nakasato pasti kalah. Ryosuke menjelaskan Nakasato terselip setiap kali melakukan tikungan, apalagi di jalur Gunung Akina terdapat banyak sekali tikungan, dan sebelum Nakasato mengatasi hal ini, Nakasato tidak memiliki kesempatan menang melawan Ryosuke. Nakasato kemudian berlatih untuk mengatasi masalahnya pada tikungan. Namun tiba-tiba saja Takumi dengan AE86-nya dengan cepat sudah berada di belakang Nakasato. Nakasato tidak tahu bahwa yang berada di balik kursi kemudi AE86 adalah Takumi. Dan sebagai seorang pembalap, Nakasato tak ingin dirinya dikalahkan oleh sebuah mobil AE86. Adu kecepatan pun terjadi, namun dengan mudahnya Takumi berhasil mengalahkan Nakasato. Keesokan harinya Nakasato pun mendatangi SPBU. Nakasato mengatakan bahwa semalam dirinya kalah dari AE86 yang di sampingnya tertulis toko tahu. Secara bersamaan Itsuki dan ayahnya melihat Takumi karena Itsuki dan ayahnya tahu bahwa ayah Takumi yang merupakan sahabat ayah Itsuki sejak kecil merupakan penjual tahu. Nakasato pun mengikuti pandangan Itsuki dan ayahnya. Nakasato kemudian bertanya pada Takumi apakah Takumi mengenal sang dewa balap. Takumi hanya menggeleng dan kemudian melanjutkan pekerjaannya.
Nakasato lantas berpamitan dan berpesan bahwa dirinya akan menunggu sang dewa balap di Gunung Akina pada Sabtu malam. Ayah Itsuki kemudian mengatakan bahwa dewa balap yang sebenarnya pasti adalah teman lamanya yang bernama Bunta. Shin kemudian beralih di mana Itsuki menemui Bunta atau ayah Takumi Shop. Itsuki memuji ayah Takumi tersebut karena telah mengalahkan GTR milik Nakasato. Itsuki kemudian meminta ayah Takumi untuk balapan dengan Nakasato, namun ayah Takumi cuek bebek Shop. Shin beralih lagi di saat Takumi baru saja selesai bekerja dan tiba-tiba Natsuki memanggilnya. Tujuan Natsuki menemui Takumi adalah untuk berterima kasih karena demi Natsuki, Takumi berkelahi dengan murid lainnya di sekolah mereka. Di samping itu Natsuki juga ingin memberitahu Takumi bahwa dirinya telah membeli sebuah baju renang yang sangat seksi. Hal itu dilakukannya segera setelah Takumi berjanji untuk mengajaknya jalan-jalan ke pantai. Natsuki kemudian meminta Takumi untuk menjemputnya di hari Minggu, lalu Natsuki pun pergi. Sesampai di rumah, ayah Takumi bertanya pada dirinya, apakah Takumi baru saja mengalahkan sebuah mobil GTR? Takumi mengiyakan. Sebenarnya Takumi berniat meminjam mobil pada ayahnya untuk kencannya di hari Minggu dengan Natsuki. Namun Takumi mengurungkan niatnya Sob. Beberapa saat setelah Takumi berlalu, Bunta atau ayah Takumi pun tertawa bangga. Shin lagi-lagi beralih ketika Yuichi atau ayah Itsuki datang dan menemui Bunta atau ayah dari Takumi. Yuichi mengajak teman lamanya tersebut ke sebuah pub untuk minum-minum. Yuichi atau ayah Itsuki mengatakan dia sangat salut kepada Bunta karena di usianya yang sekarang, Bunta masih saja sempat hebat dalam hal berkendara. Apalagi Bunta baru saja mengalahkan sebuah GTR dengan AE86 miliknya. Namun Bunta mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengalahkan GTR tersebut, melainkan anaknya Takumi. Bunta melanjutkan cerita di suatu saat wasir Bunta kambuh dan tidak bisa mengendarai mobil untuk mengirim tahu. Bunta kemudian meminta Takumi yang saat itu berusia 13 tahun untuk pergi mengantarkan tahu Sob. Awalnya si Takumi membuat tahu yang dibawanya hancur berantakan sehingga Takumi dihajar oleh ayahnya. Berikutnya saat hendak mengantar tahu, Bunta memberikan Takumi sebuah gelas yang berisi air tahu. Dan jika sampai tumpah, Bunta akan menghajar Takumi. Awalnya si Takumi membutuhkan waktu 2 jam untuk mengantar tahu. Namun lambat laun waktu menjadi lebih singkat hingga akhirnya Takumi berhasil mengitari Gunung Akina hanya dengan waktu 4,5 menit saja Sob. Keesokan harinya Ryosuke mendatangi Bunta. Ryosuke yang menganggap Bunta adalah dewa balap dari Gunung Akina pun menantangnya. Namun Bunta malah marah dan mengusir Ryosuke. Hari yang ditentukan Nakasato untuk balapan pun tiba. Terlihat Takumi yang tidak peduli akan tantangan Nakasato. Hal itu terlihat dari Takumi yang tidak ingin datang ke Gunung Akina. Namun ayah Takumi yang mengetahui perihal balapan tersebut berkata pada Takumi, jika Takumi ingin memakai mobil untuk berkencan dengan Natsuki keesokan harinya, maka Takumi harus pergi ke Gunung Akina dan mengalahkan GTR Nakasato. Dengan bergegas, Takumi pun langsung memenuhi permintaan ayahnya tersebut. Shin kemudian beralih ke Gunung Akina. Terlihat Itsuki berada di situ dengan mobil milik ayahnya. Tentu saja Itsuki berniat untuk adu balap dengan Nakasato Sob. Namun Nakasato memintanya untuk pergi karena Itsuki bahkan tidak bisa berbelok tajam dengan mobil tersebut. Akhirnya Nakasato memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Itsuki. Tak selang berapa lama sebuah mobil AE86 pun muncul. Itsuki yang melihat kedatangan Takumi terkejut karena setahu Itsuki Takumi bahkan tidak bisa menyetir. Namun setelah Takumi mengatakan bahwa dirinya pernah mengalahkan Nakasato, semua orang pun terkejut. Kita langsung ke scene di mana balapan dimulai Sob. Nakasato yang merasa telah berlatih dengan baik sebelum pertandingan merasa percaya diri. Ditambah lagi mobilnya GTR jauh lebih cepat dari AE86 milik Takumi. Terlihat mobil Nakasato memang cepat dan lebih unggul Sob. Namun kemampuan Takumi untuk melakukan drift pada tikungan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan akhirnya Takumi berhasil melewati Nakasato. Karena saat berada pada tikungan, Takumi tak sedikit pun menurunkan kecepatannya. Dan Nakasato pun harus menerima kekalahannya untuk yang kedua kalinya. Ryosuke yang menyaksikan balapan tersebut merasa tertarik dengan cara mengemudi Takumi Sob dan ingin bertanding dengan Takumi. Namun Takumi berkata dirinya hari ini mau balapan dengan Nakasato itu karena disuruh oleh ayahnya. Kemudian Takumi pun pergi meninggalkan Ryosuke. Keesokan harinya acara Takumi bersama Natsuki untuk pergi ke pantai pun berjalan dengan lancar. Bahkan saat mengantar pulang, Takumi mendapatkan sebuah ciuman dari Natsuki. Keesokan harinya Itsuki ikut-ikutan membeli mobil seperti milik Takumi, yaitu AE86. Itsuki pun meminta Takumi untuk mengajarinya cara menyetir. Di situ masih terlihat Takumi yang jiwanya masih melayang kemana-mana Sob.
klepek-klepek akibat tabrakan bibir Natsuki. Dan saat Takumi tersadar dirinya sudah bersama Itsuki di jalan Gunung Akina. Mereka berdua kemudian menelusuri jalan Gunung Akina. Namun tiba-tiba saja datang dari belakang sebuah mobil Evo dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian mobil Evo tersebut menabrak bagian belakang AE86 milik Itsuki. Setelah menepi, mobil Evo pun mendekat dan ternyata di dalam Evo tersebut terdapat seorang pemuda yang bernama Seiji. Yang dimana Seiji ini merupakan pembalap profesional dari tim Emperor. Ternyata AE86 dari toko tahu milik Takumi sudah mulai terkenal dan Seiji mengira mobil Itsuki adalah mobil tersebut. Namun Seiji salah sangka dan mengatakan AE86 milik Itsuki hanyalah mobil sampah, kemudian pergi. Takumi spontan marah dan meminta Itsuki untuk menyingkir dari kursi kemudi. Kemudian Takumi pun mengejar Evo milik Seiji. Berbeda dari AE86 milik ayah Takumi, milik Itsuki adalah mobil standar yang memang tidak diperuntukkan untuk balapan, sehingga Takumi mengalami kesulitan untuk mengendarai AE86 milik Itsuki. Namun pada dasarnya kemampuan Takumi sebagai pembalap tidak bisa dianggap remeh sob, sehingga Takumi berhasil membuat Seiji dan Evo miliknya mengalami kecelakaan dan Takumi hanya meninggalkannya begitu saja. Sesampai di rumahnya, kini giliran Itsuki yang mengalami muntah-muntah akibat berkendara bersama Takumi. Keesokan paginya, Ayah Itsuki berbicara pada Takumi. Takumi pun meminta maaf karena telah merusakkan mobil milik Itsuki. Namun sebaliknya, Ayah Itsuki malah memuji Takumi sob. Karena Takumi baru saja mengalahkan seorang pembalap profesional dan Evo-nya hanya dengan sebuah mobil rongsokan. Berbeda dengan mobil Itsuki, mobil pengantar tahu milik Takumi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Bahkan untuk suspensinya membutuhkan waktu 1 bulan bagi ayah Takumi untuk menyetelnya. Sesampai di rumah, Takumi bertanya pada ayahnya apakah benar membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyetel sebuah suspensi. Ayah Takumi pun membenarkan. Takumi kemudian bertanya lagi, apakah menjadi seorang pembalap menyenangkan? Ayah Takumi balik bertanya, apakah kau menjadi seorang pembalap? Namun Takumi malah menjawab, aku tidak tahu. Ayah Takumi kemudian menendang Takumi dan berkata, jika tidak tahu lebih baik Takumi membantu ayahnya membuat tahu. Sesaat kemudian ayah Takumi memberitahu bahwa temannya sudah membantu ayah Takumi sepanjang siang. Dan teman Takumi tersebut adalah Natsuki. Scene kemudian beralih di saat Takumi sedang berkendara dan mengingat kata-kata dari Natsuki yang mengatakan bahwa balap adalah dunia Takumi. Tak berapa lama Takumi pun melihat Ryosuke yang sedang melakukan tuning pada mobilnya. Takumi kemudian bertanya pada Ryosuke, apakah untuk menyesuaikan suspensi benar-benar membutuhkan waktu sebulan? Ryosuke kemudian melihat mobil milik Takumi dan menjelaskan semuanya. Ryosuke mengatakan keseimbangan AE86 milik Takumi benar-benar optimal dan sangat sempurna. Ryosuke bahkan menghabiskan waktu 6 bulan untuk mengoptimalkan suspensi sebuah mobil. Dengan kata lain, ayah Takumi adalah seorang teknisi yang benar-benar hebat. Ryosuke kemudian menanyakan perihal pertandingan mereka berdua dan Takumi pun menyetujuinya. Scene berpindah saat Takumi sedang dalam perjalanan pulang, namun dirinya berpapasan dengan Seiji. Dan kali ini Seiji bersama Kyoichi, teman setinya. Kyoichi seketika memutar balik mobilnya dan mengejar Takumi untuk mengalahkannya. Takumi pun terpancing dan mereka akhirnya saling mengejar. Namun di tengah adu kecepatan, mobil milik Takumi tiba-tiba saja mengalami kerusakan alias mogok. Ryosuke yang kebetulan lewat pun prihatin terhadap Takumi. Di pihak lain, Seiji yang tengil malah menghina Takumi karena mobil milik Takumi hanyalah mobil rongsokan untuk mengantar tahu. Rupanya Kyoichi ini pernah kalah dari Ryosuke sob, yang merupakan seorang pembalap jalanan. Dan Kyoichi pun ingin kembali bertanding dengan Ryosuke. Sure, give me a call. You've got the team's number. Up to 89 now. Whoa. Setelah Bunta atau ayah Takumi tahu keadaan mobilnya, Bunta hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan satu patah kata pun pada Takumi. Seeing you? I'm going home. Ryosuke pun menawarkan mobilnya untuk digunakan Takumi pada balapan mereka nanti, karena ternyata Kyoichi juga turut dalam balapan mereka nantinya. Namun Takumi mengatakan bahwa dirinya hanya mau mengendarai AE86 miliknya. Scene kemudian beralih saat Takumi berada di rumahnya. Ayah Takumi mengatakan bahwa Natsuki menitip pesan untuk Takumi. Natsuki berpesan dirinya akan pulang ke rumah ibunya selama 2 minggu. Sesaat kemudian Takumi terlihat melamun memikirkan Natsuki dan ayahnya menyaksikan hal tersebut.
Lagi-lagi scene beralih di saat Ayah Takumi memperbaiki mobil AE86 miliknya Sob. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Ayah Takumi benar-benar memodifikasi seluruh mesin mobilnya. Bahkan Ayah Takumi mendatangkan sebuah mesin yang dikhususkan untuk mobil balap. Ayah Takumi sempat menguji mobil tersebut dan membuat Ayah Itsuki muntah-muntah. For a spin on Mount Akina. Di scene berikutnya, Ayah Takumi mengajari Takumi bagaimana cara memaksimalkan kecepatan saat berada di tikungan. Scene lalu beralih di mana Itsuki sedang melihat Natsuki bersama seorang pria menuju sebuah hotel, yang di mana hotel tersebut merupakan tempat di mana para pasangan melakukan perkembangbiakan Sob. Itsuki mengatakan hal tersebut kepada Takumi dan mengatakan bahwa Natsuki adalah seorang penjual jasa perkembangbiakan. Takumi yang tidak terima akan kata-kata Itsuki pun memukulnya dan pertengkaran antara mereka pun tidak dapat dihindari. Takumi! Hari pertandingan pun tiba, Ryosuke dan Nakasato pun mendatangi Takumi. Bersama mereka bertiga menuju ke Gunung Akina. Namun di tengah perjalanan, Takumi secara tidak sengaja melihat Natsuki sedang bercanda bersama pria lain di dalam sebuah mobil. Takumi pun mengejar mobil yang ditumpangi Natsuki. Namun karena arah mereka berbeda, akhirnya Takumi pun kehilangan Natsuki. Scene berpindah di mana adu balap dimulai. Terlihat Kyoichi sangat antusias bahwa dirinya akan memenangkan pertandingan Sob. Sedangkan Takumi belum hadir ke tempat tersebut. Namun tak berapa lama Takumi pun datang bersama AE86-nya dan adu balap pun dimulai. 5, 4, 3. Di awal pertandingan, Kyoichi sangat mendominasi, sedangkan Ryosuke berada di posisi kedua. Tak berapa lama, Ryosuke sengaja memperlambat mobilnya agar berada di belakang Takumi. Hal itu dilakukan Ryosuke agar dia dapat mempelajari cara mengemudi Takumi. Beberapa saat berikutnya, Takumi dan Ryosuke berhasil menyalip Kyoichi di sebuah tikungan dan menempatkan Kyoichi di urutan belakang. Tak selang berapa lama, para kru memperingatkan bahwa ada mobil lain yang memasuki lintasan balap. Takumi dan Ryosuke pun memperlambat mobil mereka. Namun Kyoichi yang berambisi tidak mau kalah mengabaikan peringatan tersebut dan akhirnya Kyoichi pun mengalami kecelakaan. Kini hanya tertinggal Takumi dan Ryosuke Sob. Tak berapa lama setelah Ryosuke mengetahui cara menikung Takumi, dia pun menirunya dan dengan kecepatan mobilnya yang melampaui mobil Takumi, Ryosuke pun dapat melewati Takumi. Sulit bagi Takumi untuk mendahului Ryosuke kembali. Namun Ayah Takumi berkata, karena keahlian Takumi adalah kecepatannya saat berada pada tikungan, maka dua tikungan tajam terakhir adalah penentunya. Dan benar saja Sob, Takumi berhasil melewati Ryosuke pada dua tikungan tajam terakhir. Dan akhirnya Takumi memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan usai, Ryosuke mengatakan bahwa dirinya akan membentuk sebuah tim balap dan dia ingin Takumi berada di dalamnya. Namun Takumi malah tidak bisa memberikan kepastian, kemudian pergi meninggalkan Ryosuke. Di scene berikutnya tampak Natsuki telah kembali dan diantar oleh seorang pria. Sebelum pergi, pria tersebut mencium Natsuki. Dan setelah pria tersebut pergi, Natsuki pun hendak berjalan ke rumahnya. Namun dia mendapati Takumi yang menyaksikannya dari tadi. Takumi pun berlari pergi dan tak menghiraukan teriakan Natsuki. Terlihat Takumi sangat sedih, bahkan sesampainya di rumah Takumi melemparkan kunci mobil pada ayahnya. Tak lama kemudian, Takumi menelpon Ryosuke dan mengatakan bahwa dirinya bersedia bergabung dengan tim Ryosuke. Ayah Takumi yang mendengar hal tersebut pun merasa bangga pada Takumi. Dan film pun usai Sob. Seperti itulah rangkuman dari film Inisial D. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa.